healing Ya, namanya. alergi pindang tadi udah alergi pindang, udah gitu duduknya nyangkut. Akhirnya nyangkut Langsung ke tuh. GBM aja. Sekarang kita punya dokter mata, konsultan glaukoma. Rencana untuk program hamil juga bisa ya, kontrol ke program hamil. Buat teman-teman yang lagi sakit gigi biar nggak marah-marah di rumah, bisa langsung ke GBM. Terus kita juga Halo Sobat GBM, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat tentunya ya. Kembali lagi dengan saya Yum Aditya. Pada episode ke-7 GBM Menurut kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai sama salah satu perawat Poliklinik RSU GBM. Nanti kita akan cari tahu nih, pelayanan apa saja yang ada di Poliklinik RSU GBM. Halo Moci, apa kabar? halo Yum, baik. Lagi rame tadi pasiennya Moci ya? Iya, keluar dulu sebentar. Iya. Udah temannya kok ngendel. Oke. Yuma gimana kabarnya Yum? Baik Moci. Tapi cuacanya Setengkara. mendung terus. Oh. Ayo Moci, silakan perkenalkan dirinya. Oh ya, selamat siang. Nama saya Suci Rastiti. Saya penanggung jawab di Poliklinik Rumah Sakit Gerak Bakti Medika. Nama Instagramnya Mbak kalau ada? IG-nya Suci Rastiti gitu aja. Follow ya teman-teman. Bisa di follow ya. Untuk polinya kita ada beberapa poli ya di Rumah Sakit Gerak Bakti Medika. Yang ada yang pertama poli anak, itu kita bukanya pagi sampai malam. Pagi sampai sore ya, Pagi sampai jam sampai sore, iya. sampai jam 6 sore. Itu biasanya kebanyakan kok di poli anak tuh biasanya apa aja sih penyakit-penyakit anak yang sering ke GBM tuh Moci? Kalau di poli anak biasanya pasien-pasien itu yang seringan itu karena mungkin cuacanya sekarang ya Yum ya. Ya kadang demam, infeksi saluran nafas atas biasanya yang kontrol ke sini. Terus yang kemarin yang apa namanya? Yang lagi marak yang ada aki ya. Aki ya. Gagal ginjal akut itu kencing, pasien kencing lebih dari 6 jam tuh nggak kencing-kencing tuh dikontrol. Terus juga di poli anak ada imunisasi Yum. Imunisasi, yuk kita bisa imunisasi ya. Imunisasi dasar kita ada juga di poli anak. Imunisasi dasar itu seperti apa namanya BCG, DPT polio, MR seperti itu. Yang Ada wajib juga. lah ya, Moci, ya. Selain yang wajib kita juga yang ada yang tambahan ya Yum ya. Seperti pneumokokus. Itu untuk apa Moci? Itu untuk radang paru biasanya, radang Radang paru. otak. Oh. Nanti untuk lebih jelasnya sama dokter spesialis anaknya ya. Apa-apa kok misalnya kalau ada bayi sehat kan, bayi sehat juga yang imunisasi kan, bisa kontrol ke poli anak kita untuk imunisasi. Nanti dijelaskan kok sama ahlinya, sama dokter spesialis anaknya. Ini cocoknya mau ngambil imunisasi apa sih seperti itu. Berarti kita harus konsultasi dulu ya, Iya, Moci, ya. Biar disaranin sama dokter spesialis anaknya. Dokter anaknya juga ramah-ramah banget. Cantik lagi Moci ya. Ya. Kan Moci asik. Aduh, apa enggak? Oke, lanjut, kita ada klinik apa lagi Moci? Selain poli anak itu ada poli interna dulu ya. Ya, internal. Spesialis dasar yang Iya. rame dulu ya Moci ya. Poli penyakit dalam. Itu biasanya apa aja nih orang-orang kenapa aja yang ke penyakit dalam Moci? Kita dokter penyakit dalamnya ada dokter penyakit dalam dan ada juga dokter penyakit dalam yang konsultan. Ya, yang subspesialis ya. Subspesialis. Itu biasanya pasien-pasien yang sering ya kontrol itu dengan kencing manis. Kencing manis, diabetes. Ya bahasa awamnya kencing manis, diabetes. Habis itu hipertensi juga Yung, sering Hipertensi. banget. Ya. Radang paru. Oh, radang paru juga. Pasien batuk-batuk itu biasanya kontrol ke sana. Terus untuk yang kontrol dengan subspesialis kita yang dokter ahli onkologi ya, onkologi hematologi, itu ada kita pasien hemofili. Hemofili A ya. Hemofili itu kelainan darah ya sahabat GBM? Ya, istilah awamnya itu darah suka membeku. Ya. Nah juga kita melayani. Tentunya juga kita melayani pasien BPJS ya juga. Iya,
masih lapar gitu, yuk mending kontrol aja deh ke Rumah Sakit Gerabakti Medika. Kita konsul dengan dokter ahli penyakit dalam di Rumah Sakit Gerabakti Medika. Ya. Dan apalagi yang udah berumur ya Moci biasanya Iya, ya. mending konsul aja nggak apa-apa kan, biar dapat penanganan lah. Iya. Terus kita punya klinik apa lagi Moci? Tadi penyakit dalam sudah, sekarang penyakit gini apa? Klinik Obgyn ya, klinik Obgyn. kandungan. Kebidanan kandungan. Ya. Kita juga dari pagi, kebetulan sih Lagi ada sekarang, promo nih sekarang iya, Moci ya. lagi ada promo USG atau pemeriksaan kehamilan gratis. Itu dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Boleh datang ke GBM. Silakan untuk Ya, bunda-bunda yang lagi bunda-bunda hamil. yang lagi hamil boleh. Memeriksakan janinnya di RSUD gratis. Gratis. Itu kita dapat KIE dari dokter spesialis Obgyn-nya, dapat USG pun dapat juga gratis. Iya. Hasilnya juga kita kasih kok hasil USG-nya. Seperti Sahabat itu. GBM. Kalau di poli kandungan itu biasanya ya pasien-pasien yang mau berencana untuk program hamil juga bisa ya Oh, iya, kontrol ke program hamil tuh ya, masih ya. pasutri-pasutri yang Yang mungkin baru-baru menikah menikah. atau mungkin lama mungkin sulit mendapat anak ya, seperti ya pengalaman saya yang sulit 4 tahun baru dapat ini. Bisa Itu program bisa. langsung di RSUD GBM. Bisa konsultasi seorang dokter spesialis Obgyn kami. Dokternya lembut sekali ya, Ih, ganteng lagi Moci ya, Hmm. lembut. baik sekali sama pasien. Nah, buat sahabat Biar- GBM juga yang mau persalinan di RSUD GBM ini juga gratis ya Iya. kalau punya BPJS kesehatan. Nah, Gitu. yang penting memang dari Iya, rujukan dari rujukan dari Vaskes. FKTP-nya. KTP. Kemudian ditangani langsung di RSUD GBM gratis tanpa iur biaya. Iya. Sesuai dengan hak kelasnya ya sama Ya. GBM. Terus kita punya Terus. apa lagi ini? Kita juga bisa konsultasi KB ya, KB, di, oh iya. Obgyn. Tuh KB, habis itu apa lagi ya? Ya, mungkin Kelainan-kelainan serviks gitu bisa nggak sih? ya Moci? bisa. Yang penting diperiksa dulu lah sama dokter spesialis Obgyn, dicek. Itu yang punya keluhan tentang Keputihan. keputihan itu bisa langsung konsultasi, nanti biar disaranin sama dokter spesialis. Lanjut kita punya Oke. klinik apa lagi Moci? Klinik selanjutnya kita punya klinik bedah umum ya. Bedah umum. Nah, itu bedah umum biasanya ngapain tuh? Biasanya penyakit-penyakit yang sering pasien-pasiennya datang itu dengan keluhan ambeien atau wasir, itu ambeien. biasanya sering. Habis itu dengan apa lagi ya, dengan Merawat luka-luka luka biasanya ya, merawat pembersihan luka. habis kecelakaan yang cedera kepala ringan itu biasanya. Iya, iya. Terus itu apa namanya, kalau ada keluhan di payudara bisa ya Kita punya dokter bedah cewek lagi ya Mbak Ci ya. Iya. Tuh, buat Bukan sahabat cuma GBM yang punya cewek cowok keluhan kita tentang punya. kanker payudara bisa langsung. Setiap hari juga prakteknya ya, Senin Iya. sampai Sabtu dokternya. Oke, lanjut lagi Om ya. Oke, Mbak Ci. Tadi bedah umum sudah, sekarang klinik atau poli bedah digestif. Kita Oh, punya bedah digestif. satu-satunya Iya. dokter bedah digestif itu setiap hari prakteknya. Setiap hari prakteknya. Itu biasanya penyakit apa aja yang ke bedah digestif, Mbak? Bedah digestif itu khusus pasien yang di saluran pencernaan Oh, ya, saluran pencernaan. pencernaan seperti misalnya apa namanya, usus buntu, hernia. Seperti itu. Apalagi ambien juga bisa Ya, sih. kanker usus juga Kanker ya, usus, polip. iya. Ada benjolan di ini sih, di apa namanya, di bagian perut. Ya, ya. seperti Kalau itu. fesesnya berdarah juga bisa ya, Iya. Mbak Ci, ya. Pokoknya menangani bagian Masalah usus pencernaan. ya, bagian Ya. pencernaan. Terus Senin kita punya sampai apa? Sabtu. Kita punya apa lagi, Mbak Ci? Kita punya klinik bedah urologi. Oke, urologi ini Ya. banyak alat-alatnya juga ya di poli ya, Mbak Ci, ya. Canggih-canggih. Canggih-canggih. Apa aja nih alat-alat di poli? Kalau di poli alat-alatnya itu pastinya nanti dokternya USG urologi di sana. USG urologi. USG urologi itu USG di bagian perkencingan ya, untuk bahasa awamnya. Terus SWL. Ya. SWL itu buat ngilangin
ginjal ya, tanpa operasi ya. gitu sahabat GBM. Itu istilahnya tindakan tembak batu Ya, di tembak batu ginjal. Ini tidak sakit kok di sini karena ESOL-nya ini apa namanya? Tanpa pembedahan. Hanya dari luar aja dia. Dari luar. Nanti akan dipakai bius kok nanti sama dokternya. Seperti itu. Terus ada uroflometer juga ya Mbak Ci ya? Iya, ada huruflometer itu untuk apa namanya mengecek aliran kencing sih. Kalau uroflometer itu alatnya uroflometer, tindakannya uroflometri itu sih untuk mengukur aliran kencing, aliran kencing pasien, kekuatan aliran urinnya, aliran kencingnya itu lemah atau kuat. Kalau kuat kan ya normal, deras dia akan hancur seperti itu. Kalau misalnya lemah mungkin trit nggak normal gitu ya. Bisa langsung diperiksakan, iya, cek pakai alat-alat yang canggih di GBM. Nanti bisa apa namanya diperiksa lah sama dokter urologinya terlebih dahulu. Nanti kalau memang disarankan untuk uroflometri di sini di GBM ada uroflometri ya. Itu sama GBM. Dokter urologi kita prakteknya Senin, Rabu, Jumat. Iya. Oke, lanjut kita punya poli apa lagi Pak Ci? Selanjutnya poliortopedi belum ya? Oh belum. Poliortopedi ya, atau bedah tulang. Bedah tulang. Nah ini biar sahabat GBM tahu kan, jadi salah satu layanan unggulan di RSUD GBM ini kan layanan trauma nih. Nah kita punya dokter bedah tulang nih, lumayan banyak ya Mbak Ci ya. Karena kita mungkin rumah sakitnya terletak di apa namanya di arus lalu lintas yang padat, gitu. Mobilitasnya tinggi. Terus juga biasanya sih yang memang selain pasien kecelakaan yang kontrol ke poliortopedi itu ada yang pasien yang mengeluh sakit lutut, itu bisa ya kita kontrol ke poliortopedi. Nanti di sana sih biasanya dokternya akan menyarankan untuk ronsen di lututnya, suntik lutut itu biasanya disarankan. Nyeri ya? Manajemen nyeri. Pain interventionnya bisa ke poliortopedi ya. Okay. Itu ditanggung PJS kok. Untuk Gratis, tanpa iur biaya. Suntik lututnya. Banyak ya habis pasien-pasien kecelakaan kan pasti kontrol ke poliortopedi, suntik lutut bisa. Pokoknya ada keluhan aja di bagian apa namanya? Pertulangan, otot, tendon gitu. Apalagi buat sahabat GBM yang senang olahraga nih. Kan ada banyak risiko ya kalau kita suka olahraga tuh kayak basket, sepak bola, sepeda juga. Cedera itu bisa kontrol ke poliortopedi. Ada apa lagi? Terus untuk poliortopedi udah ya. Selanjutnya kita punya klinik mata atau poli mata. Ini yang rame juga ya. Rame banget karena kebanyakan mungkin dari pasien-pasien itu mengeluh di bagian matanya itu ada katarak, penglihatan kabur gitu. Terus ada tumbuh daging atau yang biasa disebut diagnosanya pterygium, tumbuh daging di dalam mata itu. Terus glaukoma. Sekarang kita punya dokter mata, konsultan glaukoma, bisa menangani glaukoma, operasi glaukoma. Kayak macam-macam operasi kayak katarak, glaukoma, pterygium itu tuh bisa di RSUD GBM, ditanggung BPJS pastinya. Gratis sahabat GBM. Alat-alat di poli mata kita juga lengkap juga ya. Ada lengkap. Ada apa aja Pak Ci? Alat-alatnya ya ada slit lamp namanya. Itu fungsinya untuk? Slit lamp itu seperti mikroskop itu. Oh iya. Mungkin lebih jelasnya dokter dari dekat gitu ya. Iya. Terus? Slit lamp ada autoref, ada biometri, ada visus mata juga ada. Kalau pasien-pasien yang mungkin penglihatan kabur dari jarak dekat atau penglihatannya kabur dari jarak jauh, itu bisa dicekkan ke poli mata kita ya. Yang punya min gitu ya. Dokter yang praktek di poli matanya ada Senin Selasa itu sore kita punya. Dokter yang praktek itu dari jam 2 sampai jam 5. Ya.
Terus? Kalau Rabu dan Kamis Ya. itu pagi jam Pagi. 10 sampai jam 12 siang. Yang Kamis ada yang sore juga dokter ini Rian itu Jumat harian, dan itu sorenya hari Kamis tuh jam 2 sampai jam 5. Terus hari Jumatnya Jumat dan Sabtu itu pagi jam 10 sampai jam 12 siang. itu bisa ada. Ini setiap hari Setiap hari ada dokter spesialis mata spesialis kita. mata. Ya. Lanjut, kita punya klinik apa lagi, Moci? Selanjutnya klinik THT kita punya THT THT. dan KL. Itu biasanya gangguan apa aja tuh? Biasanya pasien-pasien yang kontrol itu dengan gangguan di pendengaran, keseimbangan seperti itu, telinga berdenging. Kalau memang untuk membersihkan telinga juga nggak apa-apa kok, Spooling bisa ya? kok kontrol, Spooling. iya bisa kontrol ke poli THT. Nanti dari dokter THT-nya akan Bersihkan. dibersihkan, kasih tindakan. KIE pun dokternya juga bagus, KIE pasiennya. Itu THT lanjut lagi ya. Lanjut, silakan. Untuk yang THT itu biasanya ada yang pilek berkepanjangan seperti itu. Sinus. Ya, sinusitis itu bisa kontrol. Kesulitan menelan atau keselak batu salah. Boleh lah kontrol ke THT. THT kita. Keselak duri-duri pindang mungkin ya, duri-duri pindang. ikan itu. Kan suka bersembunyi tuh duri-duri ikan. Bisa Pas kontrol pajak ke telan tuh silakan. THT. THT kita. Ya. Oke, setelah THT apa lagi ya? Kulit dokter poli kulit kelamin Ya. kita punya. Biasanya orang sakit apa aja nih ke kulit kelamin kita nih, Moci? Biasanya dengan kontak alergi ya. Oh iya, alergi. Kontak alergi misalnya habis nyuci mungkin alergi sabun tuh gatal-gatal. Alergi pindang tadi. Udah alergi pindang, udah gitu durinya nyangkut. Akhirnya nyangkut. Langsung ke BBM aja Iya. semua. Bisa. Ada THT, ada kulit dan kelamin. Langsung jadi satu. Terus apa lagi, Moci? Itu abis itu biasanya diagnosa psoriasis ya, dermatitis. Dermatitis. Terus kalau misalnya ada yang seperti kutil seperti itu bisa ke polikulit. Lipoma juga ya, Moci ya. Iya. Tuh daging-daging tubuh. Apalagi kita punya klinik kecantikan ya, kecantikan. kecantikan Nanti tuh. di sana di Yang mau glowing iya, tuh di perawatan bisa. sama dokter kulit kita di GBM. Apa namanya, tai lalat tuh juga bisa Iya. dihilangin. Tato juga bisa dihilangin loh, sahabat GBM. Tato bisa juga ya. Bisa dong. Misalnya lagi Keren. pacaran tuh kan tato nama pacarnya. Asik. Terus mau dihapus bisa banget di GBM. mau nih nanti. Tapi sayang udah nikah ya. Terus ada klinik apa lagi, Moci? Klinik apa lagi yang belum ya? Lupa aku no. Neuro. Oh, ada klinik saraf. Klinik saraf. Klinik saraf. Itu biasanya Saraf. stroke ya, Moci ya. Ya. Stroke, terus apa namanya, kejang-kejang tuh? Kejang-kejang epilepsi. Nah, epilepsi, terus Epilepsi, kesemutan, pokoknya kesemutan di bagian area tubuh lah, boleh. yang salah tidur juga tuh, Iya. salah tidur, sakit leher Sakit tuh, bisa ke leher. neuro kita, nanti pakai jarum Kita sekarang dokter saraf kita sih bisa ya. bisa Dry needling ya, namanya. mantap. Mantap. testimoni nih saya udah pernah sama Udah pernah ya? udah pernah Langsung sembuh kan? langsung sembuh. enak. Wih, mantap, dokter Nara terbaik. Dokter saraf kita emang semuanya terbaik pokoknya. Terus Parkinson. Nah, ya. Ada juga ya dari pasien yang ke poli saraf itu dengan Parkinson. Parkinson itu seperti gemeter dikit-dikit gitu loh. Habis itu jalannya juga kayak dia kayak gimana ya? Tapi emang kalau Kayak gini ketemu gebetan kok jalannya. gemeter juga. Itu beda itu. Itu namanya Parkinson juga sih, Moci. Bisa konsul nanti ke dokter saraf coba ya. Kalau nggak ke jantung deh. Kalau ketemu kalau ketemu cewek cantik itu
suka gemetar sama deg-degan tuh harus Wah. masuk ke jantung juga. Biar dieko langsung ya. Oke. Klinik jantung ya atau kardiologi itu kita dokternya praktek sore. Sore. Praktek sore. Kita juga punya dokter konsultan jantung juga ya, Pak. Jantung. Itu biasanya pasien-pasien memang dengan kelainan jantung ya kontrol ke sini dengan dapat obat 1 bulan. Iya. Yang harus rutin diminum ya, Pak ya. Rutin minum. Pasien yang hipertensi itu kan tensi tinggi dengan komplikasi jantung. Terus kita juga ada tindakan ekokardiografi di GBM. Itu fungsinya untuk apa, Pak Cik? Ini untuk USG jantung istilahnya. USG jantung. Untuk melihat kelainan jantungnya. Dan yang melakukan juga dokter spesialis jantungnya. Alat juga kita punya, alat itu. Alatnya canggih-canggih, lengkap pokoknya alat-alat GBM. Terus Terus untuk jantung sudah, selanjutnya klinik apa lagi ya? bedah saraf. Kita juga punya klinik bedah saraf ya. Kita punya dokter spesialis bedah saraf. Spesialis bedah saraf. Ya. Pasien-pasien yang habis operasi otak tuh, operasi. Ngeri-ngeri pokoknya tuh operasinya Pasien habis lama-lama. kecelakaan. Cedera kepala berat. Berat pasiennya. Dan tumor juga bisa tumor-tumor di otak. Kepala, ya, Di tumor kepala. otak. Bisa. Terus Kita udah banyak juga ya pasien-pasien yang dioperasi kepalanya di rumah sakit Kirabakti ini. iya, apalagi cakap yang berat-berat tuh, Mbak Cik ya. Kecelakaan berat-berat. Parah-parah tuh udah pasti ke bedah saraf. Sudah banyak pasien yang sembuh lah, sembuh dari rumah sakit. Ya. Udah bisa ditangani di GBM pokoknya. Iya. Bisa kecelakaan yang berat. Terus rutin juga kontrolnya ke poli habis Ya, habis pasca operasi. operasi. Kok bisa kontrol ke poli GBM. Kok Iya. radiologi? Enggak kayak. Enggak ya? Beda bukan di poli tuh. Iya. Kita juga punya klinik gigi, Klinik gigi, ya. Kalau ada pasien-pasien yang sakit gigi, mau bersihin gigi nggak cuma sakit gigi scaling gigi. Menjaga kesehatan. Ya, setiap 6 bulan kita kan rutin tuh periksa gigi, Ya, harus scaling. periksa ke GBM. Kita punya dokter gigi juga di sana. Praktek pagi sih, ya. Lagi buat teman-teman yang lagi sakit gigi biar nggak marah-marah di rumah, bisa masuk ke GBM. Tuh. Terus kita punya klinik apa lagi, Mbak Cik? Selanjutnya klinik jiwa, kejiwaan Jiwa. atau psikiatri kita punya. Jika ada pasien-pasien yang nggak hanya baru ada dokter jiwa, pasien-pasien jiwa aja enggak. Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang punya masalah di gangguan tidur, susah tidur seperti itu. Kecemasan, gangguan kecemasan juga. Cemasnya berlebih. Ini kenapa ya? Ini suka grogi atau apa? Ayo konsul ke dokter psikiatri kita. Nah, juga di klinik jiwa kita juga bisa nyari surat keterangan bebas narkoba ya, Mbak Oh Cik, iya, ya? bisa. Bisa. Itu buat teman-teman yang mau tes kepolisian atau tes mau masuk perguruan tinggi, bisa nyari surat keterangan bebas narkoba di RSUD GBM. Biasanya kan ada tes urin nanti. Iya, tes urinnya. Habis itu kita juga punya klinik patologi anatomi ya. Itu fungsinya Di buat apa, sana Mbak Cik? itu termasuk gini sih, masuk penunjang seperti itu ya. Jadi untuk menegakkan diagnosis dari dokternya. Seperti pengambilan FNAB, ada pengambilan FNAB. Biasanya dari dokter bedah umum itu. Untuk sebelum operasi ya? Spesimen iya. FNAB seperti itu. Kita ada itu dari Senin sampai Jumat. Oke, Mbak Cik. Dokter Kayum itu aja sih dari poliklinik. Untuk poli-poli apa aja yang ada. Ya, jadi itu dia sahabat GBM, jelasan tentang pelayanan-pelayanan apa saja yang ada di Poliklinik RSU GBM. Terima kasih Mbak Ci atas insight dan sharing ilmunya. Semoga bermanfaat bagi sahabat GBM di rumah. Jadi untuk sahabat GBM yang mau nyari rujukan atau mau ke poliklinik kita di RSU GBM, bisa melakukan reservasi secara online melalui WhatsApp di 082 146 070 187 atau bisa juga melalui website kami di www.gbmhospital.com. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you in the next